Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan kedudukan filsafat manusia. Satu cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat atau berbagai gejala hal yang berkaitan dengan manusia. Bagi kita yang mempelajari psikologi, kajian filsafat manusia ini sangat penting karena menjadi dasar pemahaman-pemahaman, menjadi dasar teori-teori, menjadi dasar paradigma-paradigma yang muncul dalam psikologi. Ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas terkait dengan filsafat manusia ini, berkaitan dengan hal yang sifatnya umum sampai dengan hal yang lebih khusus yang ada di dalam filsafat manusia. Sebelumnya kita lihat dulu beberapa pemahaman tentang filsafat supaya kita menyadari bahwa betapa pentingnya kita mempelajari filsafat dalam berbagai aspek keilmuan sebagai satu dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan atau sebagai satu pokok dari prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Yang pertama, filsafat itu sebagai satu sikap. Jadi ketika kita berfilsafat, bukan berarti kita berbicara tentang satu hal yang mengawang-awang. Ketika kita berbicara tentang filsafat, bukan berarti kita berbicara tentang suatu hal yang menurut sebagian orang mungkin sangat membingungkan. Karena memang dalam filsafat kita seringkali menemukan bahasa-bahasa yang sifatnya sangat sulit dimengerti atau rumit untuk kita pahami gitu. Namun sebetulnya filsafat itu adalah upaya dari menyelesaikan persoalan secara reflektif dan mendalam. Jadi ada upaya lebih yang dilakukan oleh filsafat untuk memahami berbagai gejala-gejala kehidupan. Karena itu reflektif menjadi bagian penting dalam sebuah kegiatan berfilsafat. Kemudian filsafat juga bagian atau bisa kita sebut juga filsafat sebagai satu metode. Alat untuk kita mengkaji persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu secara reflektif atau misalnya kita mengkaji persoalan secara logis induktif atau misalnya kita mengkaji persoalan secara sinoptik. Jadi di dalam filsafat kita disediakan metode-metode berpikir secara logis dan rasional untuk memecahkan satu persoalan-persoalan penting. Kemudian filsafat juga bagian dari kelompok teori-teori atau sistem pemikiran. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar filsafat dari aliran-aliran, maka kalian akan menemukan berbagai macam teori yang banyak dikaji di dalam aliran-aliran filsafat. Jadi ketika Anda mau belajar filsafat, maka banyak pilihan. Mau melalui sejarah filsafatnya, mau melalui aliran-aliran filsafatnya, atau yang kita sebut dengan cabang-cabang filsafatnya. Nah, di sana kita akan menemukan berbagai macam teori terkait dengan pemikiran-pemikiran. Lalu filsafat juga merupakan kelompok persoalan. Nah, ini yang kemudian menjadikan filsafat sebagai sebuah kajian yang sangat luas. Karena pada prinsipnya filsafat itu mengkaji berbagai hal yang memang bisa dikaji secara rasional oleh manusia. Artinya yang bisa dijangkau oleh kita, yang kemudian itu bisa kita pikirkan, itu bisa menjadi kelompok persoalan di dalam filsafat. Kemudian filsafat itu merupakan analisis logis. Jelas ketika kita berbicara tentang filsafat, maka bahasa merupakan komponen penting dalam memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan makna filosofis. Jadi akan sangat tidak mungkin ketika kita mempelajari filsafat
tanpa kita mempelajari analisis logis tentang bagaimana penggunaan bahasa. Karena itu di dalam filsafat ada bagian di mana kita belajar tentang proposisi, di mana kita belajar tentang silogisme, di mana kita belajar tentang term. Itu adalah bagian dari fungsi filsafat sebagai analisis logis. Dan yang keenam, filsafat merupakan satu usaha untuk memperoleh pandangan secara menyeluruh. Jadi dari sekian banyak upaya, baik itu filsafat sebagai sebuah sikap, filsafat sebagai sebuah metode, kemudian juga aliran-aliran filsafat, itu pada intinya kita ingin mencari tahu tentang pandangan yang menyeluruh terkait persoalan yang sedang atau yang ingin kita kaji. Nah, di sana kemudian filsafat memberikan pandangan-pandangan secara komprehensif, ya. Baik itu tentang manusia, baik itu tentang alam semesta, baik itu filsafat misalnya tentang agama, dan banyak hal yang dikaji untuk mendapatkan pandangan secara menyeluruh sehingga kita paham terkait dengan apa yang sedang kita kaji. Nah, teman-teman lihat di sebelah kanan ada gambar patung, ya. Sebuah karya yang dibuat oleh seorang seniman namanya Agus Rodin. Dia membuat sebuah patung yang kalau kita lihat lagi bertopang dagu itu. Entah lagi mikir atau mungkin sedang merenung. Yang kemudian dalam filsafat atau dalam kajian-kajian filsafat seringkali kita menemukan bahwa ini menjadi simbol dari perbedaan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Di manusia dengan ayam itu beda. Karena manusia itu diberikan akal pikiran, kemudian dia juga bisa melakukan refleksi terhadap diri maupun lingkungan sekitar dia. Sementara ayam ya hanya hidup berdasarkan insting sebagaimana binatang-binatang yang lainnya. Karena itu tidak pernah ada satu proses kemajuan di dalam kehidupan binatang atau tumbuhan karena memang mereka tidak diberi kemampuan akal pikiran. Kalau misalnya hewan diberikan kemampuan pikiran atau misalnya diberikan akal budi, ya mungkin sama halnya dengan manusia. Hewan juga bisa membuat peradaban gitu kan. Entah itu terjadi satu revolusi peradaban yang dilakukan oleh harimau misalnya, atau misalnya ada satu pemberontakan yang dilakukan oleh kucing dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian menjadikan manusia sebagai makhluk yang agung karena dibedakan dengan makhluk yang lain yang ada di muka bumi ini. Itu juga yang kemudian menjadikan manusia bisa berpikir tentang segala sesuatu hal yang menjadi objek material dari filsafat. Itu menyelidiki segala sesuatu yang tidak terbatas dengan tujuan memahami hakikat. Artinya berfilsafat berusaha untuk mengkaji satu pemikiran, berusaha untuk mengkaji satu hal yang memang itu bisa dijangkau oleh manusia. Upaya manusia memang seperti itu. Manusia selalu merasa, manusia selalu punya perasaan yang ingin tahu. Manusia ingin memecahkan persoalan. Manusia ingin memahami hakikat yang ada. Itu bagian dari objek material dari filsafat. Nah, sedangkan objek formal adalah alat yang digunakan untuk mengkaji seluruh hal yang menjadi objek material, baik itu metodologi, sudut pandang, paradigma, pendekatan. Itu bagian-bagian dari objek formal filsafat. Karena itu antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain dibedakan dengan objek material dan objek formilnya. Katakanlah misalnya apa perbedaan antara psikologi dengan ilmu komunikasi, yang secara objek material dia sama-sama mengkaji tentang manusia. Maka sudut pandanglah yang kemudian menjadi objek formal yang membedakan antara psikologi dengan komunikasi.
Kalau berbicara psikologi, kita berbicara tentang kejiwaan. Kalau berbicara komunikasi, kita berbicara tentang pesan. Itu yang membedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan dalam filsafat? Itu menjadi bagian dari inti pekerjaan yang dilakukan oleh filsafat, yang kita kenal dengan nama modus filsafat. Itu ada tiga, ada spekulatif, ada preskriptif, dan ada analitis. Di istilahnya modus ya, bukan modus dalam artian sehari-hari yang biasa kita dengar. Misalnya laki-laki deketin perempuan disebutnya modus. Nah, itu bukan dalam arti itu, tapi modus dalam arti ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama itu adalah spekulatif. Jadi berfilsafat adalah belajar bagaimana kita berpikir secara sistematis tentang segala sesuatu hal yang ingin kita ketahui. Baik itu melalui penelaahan secara teoritis maupun penelaahan yang sifatnya reflektif. Karena banyak hal yang kita kaji di luar yang empirik, yang bisa dijangkau oleh ilmu-ilmu pengetahuan biasa. Sementara ada banyak persoalan yang kemudian harus dipecahkan secara reflektif yang tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan. Misalnya dalam kajian tentang manusia, kita mengenal dikotomis antara jasmani dan ruhani. Seringkali kita menemukan pertanyaan, apa inti dari manusia? Apakah dia jasmaniah atau ruhaniah? Ilmu pengetahuan atau ilmu biasa tidak bisa menjawab hal itu atau terbatas untuk menjawab hal itu. Itu hanya bisa dilakukan secara spekulatif dalam filsafat sehingga menemukan jawaban yang memang bisa diterima secara rasional. Yang kedua, modus filsafat itu adalah preskriptif. Artinya memberikan penilaian terhadap sesuatu hal. Misalnya, apakah sebuah karya seni itu indah atau tidak indah? Sebuah pernyataan itu dinyatakan benar atau salah? Kemudian terkait dengan perilaku misalnya, apakah perilaku itu dikategorikan sebagai baik dan buruk? Di sanalah filsafat mengkaji dan memberikan batasan-batasan serta nilai yang sifatnya bertentangan. Benar salah, baik buruk, indah jelek, itu merupakan bagian penelaahan yang dilakukan di dalam filsafat. Nah, yang ketiga, filsafat itu bersifat analisis atau analitis. Analitis itu artinya berkaitan dengan bahasa. Tadi sudah disebutkan ada analisis logis, yaitu berkaitan dengan bagaimana penggunaan bahasa dalam filsafat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Proposisi misalnya mempelajari tentang bagaimana struktur penyusunan bahasa, kemudian term berbicara terkait dengan pemahaman kita tentang konsep sesuatu. Silogisme juga sebetulnya berbicara tentang bahasa, yaitu terkait dengan bagaimana penyimpulan logis dari satu pernyataan menuju pernyataan kesimpulan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian filsafat manusia. Jadi di dalam filsafat itu terdapat beberapa cabang pembahasan yang berkaitan dengan kajian yang lebih spesifik. Ada filsafat manusia, ada filsafat hukum, filsafat komunikasi, filsafat ilmu pengetahuan, filsafat budaya, dan banyak cabang-cabang filsafat yang dikaji secara lebih khusus. Filsafat manusia ini sangat penting sebagaimana yang sudah saya sampaikan, bahwa ketika kita belajar tentang psikologi,
filsafat manusia menjadi dasar bagi pemahaman-pemahaman terkait dengan seluruh gejala manusia. Dalam sejarah dan perkembangan filsafat, kita mengenal satu tokoh yang namanya Socrates. Ini tokoh yang sangat eksentrik, nyentrik, karena dalam sejarahnya dia berjalan, kemudian berkeliling di pasar, berdiskusi dengan orang-orang, lalu kemudian melakukan dialog terkait hal-hal yang pada saat itu memang menjadi pembicaraan atau kepercayaan masyarakat Yunani pada waktu itu. Nah, dari situlah kemudian Socrates mulai berfilsafat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi satu kepercayaan bagi masyarakat Yunani. Karena aktivitasnya itu kemudian Socrates dianggap menyebarkan atau meracuni pemikiran-pemikiran masyarakat. Singkat cerita, Socrates kemudian dihukum, dipenjara, lalu dia disuruh meminum semangkuk racun ya dalam ceritanya itu. Dan itu merupakan hukuman yang harus diterima oleh Socrates karena perbuatannya yang dianggap meracuni pikiran-pikiran masyarakat Yunani pada saat itu. Nah, ketika di dalam penjara, sesaat sebelum Socrates dihukum mati, dia bicara, "Tibalah saatnya bagi kita untuk berpisah. Aku akan menjalani kematian, sedangkan kalian terus menjalani kehidupan. Yang manakah di antara kita yang menempuh perjalanan yang lebih baik adalah satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun, kecuali Tuhan." Nah, kalimat ini kemudian dicatat oleh muridnya, yaitu Plato, dalam sebuah karya yang berjudul Apologia. Kalimat ini sangat menyiratkan bagaimana Socrates berbicara tentang tujuan manusia. Karena itu, dalam filsafat, Socrates dianggap sebagai filosof pertama yang meletakkan manusia sebagai titik tolak pemikiran atau titik tolak dalam berfilsafat. Karena sebelum Socrates, filosof-filosof itu lebih fokus berbicara ke alam semesta. Bagaimana sistem alam semesta ini bekerja, bagaimana memahami tentang alam semesta. Kenapa terjadi siang dan malam, kemudian kenapa ada matahari, kenapa ada bintang, bulan, dan lain sebagainya. Ya, kalau menurut kita pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan sepele ya, karena kita hari ini sudah dilengkapi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi Anda bisa bayangkan bagaimana ketika ilmu pengetahuan belum berkembang, orang-orang berpikir tentang hal itu. Ada filosof yang namanya Thales misalnya berusaha untuk mengkaji dari substansi kehidupan alam semesta ini. Kemudian ada Pythagoras yang hukumnya kita pakai di dalam matematika. Kemudian ada Anaximenes yang semuanya bicara soal alam semesta. Nah, bagi Socrates, ketika kita berfilsafat, istilahnya, ketika kita ingin memahami tentang hakikat sesuatu, maka kita harus kembali pada titik tolak manusia sebagai fondasi dalam berfilsafat. Karena itu, ada satu pernyataan Socrates yang sangat terkenal, gnoti seton, yang artinya kenalilah dirimu sendiri. Nah, pernyataan ini dalam dunia Islam mungkin punya makna yang sama dengan sebuah hadis qudsi yang berbunyi, "Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Tapi kita kesampingkan dulu hadis itu karena memang cukup berat lah bagi kita untuk bisa memahami atau mempraktekkan terkait dengan pemahaman diri dan Tuhan itu.
Yang saya ingin garis bawahi adalah bagaimana Socrates memberikan fondasi kepada kita dalam berfilsafat terkait dengan keberadaan diri manusia. Artinya ketika kita ingin memahami segala sesuatu hal, maka manusialah yang menjadi titik tolak awal mula kita berfilsafat. Diri kita sendirilah yang menjadi awal mula dalam pemikiran-pemikiran tentang segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Sebab itu layak disematkan mungkin ya Socrates itu sebagai peletak dasar dari kajian filsafat manusia. Nah, kajian manusia dalam filsafat itu biasanya dibungkus dalam diskursus yang berlawanan atau dalam dua kutub yang saling bertentangan. Misalnya ketika kita berbicara manusia, apakah manusia itu hakikatnya adalah jasmani atau ruhani? Atau misalnya apakah manusia itu bebas, independen, atau dia determinan, terikat? Apakah manusia itu esensinya sudah diletakkan di awal, atau sebetulnya eksistensi terlebih dahulu yang kemudian menjadi dasar bagaimana manusia memahami esensinya? Ada juga pertentangan misalnya apakah manusia itu sifatnya spiritual atau manusia itu material. Dalam kajian Islam ada yang kita kenal misalnya dengan Jabariyah atau Qadariyah, yang dalam diskursus pemikiran barat itu lebih dikenal dengan istilah apakah manusia itu free will atau manusia itu fatalism. Free will itu manusia punya kehendak bebas. Jadi hari ini Anda sedang kuliah, hari ini ibu Anda sedang pergi ke pasar, hari ini orang sedang olahraga, itu merupakan kehendak dia. Artinya dia yang menentukan. Sementara kaum fatalism mengatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi aktivitas manusia atau yang berkaitan dengan manusia itu sudah ditentukan oleh kekuatan tertentu atau kita sebutnya yang maha kuasa. Anda sedang kuliah, orang lain sedang berolahraga, orang lain sedang ada di pasar, orang lain sedang ada di satu tempat, itu semuanya sudah ditentukan oleh yang maha kuasa. Itu pandangan dari kaum fatalism. Kemudian juga ada wacana atau ada diskursus terkait dengan apakah manusia itu pro-life atau manusia itu pro-choice. Kalau kita berbicara pro-life, maka kita berbicara tentang pembelaan kita terkait dengan kehidupan. Satu contoh misalnya bisa kita ambil mengenai perdebatan tentang aborsi. Kelompok-kelompok pro-life itu menyatakan bahwa aborsi itu adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Janin yang sudah ada di dalam kandungan itu adalah satu kehidupan yang harus diperlakukan sebagaimana halnya manusia. Meskipun dia masih dalam bentuk janin, tapi harus diperlakukan sebagai makhluk hidup sebagaimana layaknya manusia. Tapi kalau misalnya dari kutub pro-choice, manusia dalam hal ini tentunya perempuan kan yang hamil diberikan kebebasan untuk memilih dan untuk melakukan aborsi. Sehingga janin hanya dianggap sebagai protoplasma yang menempel di dalam perutnya dan perempuan punya hak untuk menyingkirkannya. Nah, diskursus-diskursus tentang manusia ini banyak sekali dibahas secara atau banyak sekali dikaji dalam dua kutub yang saling berlawanan. Ciri filsafat manusia ini sebetulnya menjadi ciri juga bagi aliran bagi kajian-kajian filsafat yang lainnya, misalnya filsafat hukum, filsafat budaya, filsafat komunikasi, karena seluruh kajian filsafat pasti berbicara terkait dengan tiga hal ini. Yang pertama, ekstensif. Itu artinya berusaha untuk menjelaskan garis besar pemahaman kita tentang manusia. Jadi filsafat manusia berusaha untuk menjangkau kajian yang luas
sehingga berusaha untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang manusia. Karena itu dalam kajian filsafat manusia, kita akan menemukan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk menemukan jawaban yang general. Misalnya, apa esensi dari manusia? Apa tujuan dari hidup manusia? Kemana akhir dari perjalanan manusia? Dan hal-hal general lainnya yang dikaji di dalam filsafat manusia. Lalu filsafat manusia juga bersifat intensif, artinya mendalam. Filsafat manusia hendak mencari inti, hakikat, akar, atau struktur dasar yang melandasi kenyataan hidup manusia. Jadi ada banyak hal yang memang harus kita fahami, tidak hanya gejala-gejala empirik yang terjadi dalam diri manusia, tapi gejala-gejala yang non-empirik yang tidak bisa kita kaji secara unsur-unsur pengalaman kehidupan manusia, tapi bisa kita kaji secara rasional dan bisa kita kaji secara logis. Dan yang ketiga, filsafat manusia bersifat kritis, berusaha untuk mencari jawaban atas diri manusia, apa latar belakang yang mendorong terjadinya perilaku manusia, dan seluruh aspek di balik kehidupan manusia. Jadi itu ciri utama dari filsafat manusia. Ekstensif artinya luas jangkauannya, intensif artinya mendalam, dan kritis itu biasanya ditandai dengan sikap reflektif. Sifat ekstensif dari kajian filsafat manusia ini yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang kita ketahui hari ini. Ilmu-ilmu pengetahuan yang berbicara tentang manusia itu sangat banyak. Ada psikologi, sosiologi, antropologi, forensik, komunikasi, dan mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan di dalam dialog atau dalam diskusi kali ini tentang ilmu yang secara material dia mengkaji tentang manusia. Nah, karena perluasan filsafat manusia ini di dalam ilmu-ilmu tentang manusia pada umumnya, kita tidak akan atau kita mungkin tidak menemukan kajian yang menjawab manusia secara general. Karena tujuan ilmu sendiri untuk memahami hal yang sifatnya lebih spesifik. Karena itu ilmu berkembang. Untuk apa ada psikologi dan sosiologi kalau misalnya keduanya tidak punya perbedaan? Nah, kalau misalnya kita ingin mengkaji tentang kejiwaan manusia, maka di dalam psikologi kita menemukan jawabannya. Kalau kita berbicara tentang pranata sosial manusia, maka itu adalah bidang sosiologi untuk menjawabnya. Sementara filsafat manusia mengkaji gejala-gejala manusia yang sifatnya general. Mau itu dia bersifat empirik atau dia juga yang bersifat non-empirik. Sekali lagi, ada banyak gejala manusia yang sifatnya non-empirik yang mungkin tidak bisa dipecahkan atau belum bisa dipecahkan oleh ilmu tentang manusia yang saat ini ada. Gejala-gejala misalnya terkait dengan pengalaman spiritual seseorang, apakah itu kemudian bisa dikaji secara empirik atau tidak. Pengalaman kalau dalam bahasa filsafat ada yang namanya ekstase, pengalaman kesadaran ketika dia berjumpa dengan yang ilahi, itu juga tidak bisa dijangkau secara empirik. Artinya filsafat manusia berusaha untuk mengkaji secara reflektif terkait dengan gejala-gejala yang tidak hanya dia bersifat empirik tapi juga dia bersifat non-empirik. Karena itu ilmu-ilmu tentang manusia pada prinsipnya atau pada akhirnya
sebetulnya bermuara pada pandangan filosofis tentang manusia dalam berbagai dimensinya. Anda bisa lihat misalnya antropologi berbicara tentang manusia dan kebudayaan. Lalu Anda berbicara tentang komunikasi, berbicara tentang manusia dengan pesan dan alat-alat teknologi komunikasi. Sebetulnya bermuara pada bagaimana kita berdiskusi tentang manusia dalam berbagai dimensinya. Nah, pandangan tentang manusia ini seringkali juga menjadi pandangan ontologis dari satu pemikiran atau dari satu aliran filsafat. Jadi secara mudahnya, kalau kita ingin mengetahui pandangan ontologis dari satu aliran filsafat, dari satu pemikiran, maka kajilah bagaimana mereka atau bagaimana pandangan itu berbicara tentang manusia. Tidak terkecuali pandangan tentang manusia ini menjadi dasar untuk memahami realitas yang lebih luas. Kita misalnya mengenal berbagai istilah tentang pandangan manusia. Ada homo mechanicus, manusia sebagai makhluk yang bisa digerakkan semuanya oleh lingkungan. Dalam psikologi kita nanti akan melihat bagaimana behaviorisme ini merupakan refleksi dari homo mechanicus. Ada juga homo economicus. Manusia ini adalah makhluk yang berusaha untuk mencari kesejahteraan. Ada homo symbolicum yang kalau dalam kajian ilmu komunikasi menjadi dasar dari munculnya kajian yang terkait dengan interaksionisme simbolik. Ada juga homo fallen yang berbicara terkait dengan manusia itu adalah makhluk yang selalu memiliki keinginan. Lalu kemudian pandangan tentang manusia ini juga menjadi pandangan kritis bagi pengembangan teori-teori yang ada di dalam ilmu pengetahuan. Beberapa teori besar muncul dari pemikiran filsuf tentang manusia. Contohnya Karl Marx. Dia mendasarkan aktivitas kerja itu sebagai esensi manusia. Jadi kalau Anda ingin memahami tentang hakikat manusia, kata Marx, maka itu bisa dilihat dari bagaimana aktivitas kerja manusia. Dengan bekerja, manusia mengejawantahkan hakikat hidupnya. Dengan bekerja, manusia memahami lingkungannya. Dengan bekerja, manusia memahami bagaimana keberadaan dia dalam lingkungan sosial. Nah, dari sana lahir kemudian teori-teori yang banyak dikaji oleh Marx, misalnya teori tentang nilai, teori tentang produksi, teori kelas, sampai dengan teori sosial yang lebih besar yaitu kapitalisme. Jadi semuanya mendasarkan diri pada pengkajian awal tentang manusia. Atau misalnya Charles Darwin yang bicara tentang evolusi. Pada dasarnya evolusi ini kan berusaha untuk mengkaji dari mana asal mula manusia berada, atau dari mana asal manusia berkembang. Yang lalu kemudian teori-teori Darwin ini banyak dikembangkan, salah satunya menjadi Darwinisme sosial, bahwa dalam kehidupan sosial juga terjadi evolusi, di mana yang lebih kuat itu yang akan lebih bertahan. Nah, terkait dengan Darwinisme sosial, ini kita sedang menghadapi pandemi corona. Itu sangat terlihat sekali bagaimana pandangan-pandangan Darwinisme sosial itu sangat berpengaruh. Hari ini kita berhadapan dengan satu virus yang tentu orang yang lebih kuat, orang yang lebih sehat, orang yang nutrisinya lebih banyak, dia yang akan bertahan, bisa bertahan dari serangan virus corona tersebut. Ini satu pandangan yang sebetulnya sangat Darwinisme sosial sekali. Jadi ketika kita mengkaji tentang manusia, maka itu bisa menjadi dasar dari munculnya pemikiran-pemikiran yang lebih besar. Anda bisa mengkaji pemikiran-pemikiran lain dalam filsafat atau dalam ilmu pengetahuan, pasti dia sedikit banyak berbicara tentang manusia, terutama pemikiran-pemikiran atau ilmu pengetahuan yang dalam bidang sosial.
Terakhir, apa manfaat kita dalam mempelajari filsafat manusia? Itu bisa kita bagi secara garis besar, baik itu manfaat praktis maupun manfaat teoritis. Nah, ketika kita berbicara tentang manfaat praktis, tentu filsafat manusia ini memberikan panduan bagi kita untuk mengambil keputusan-keputusan praktis dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Sebetulnya ketika misalnya kita memutuskan sesuatu hal, apakah ini baik untuk saya atau tidak, apakah ini benar untuk kita lakukan atau tidak, itu tidak hanya menjadi bagian dari kajian aksiologi. Kajian filsafat manusia juga ketika kita berbicara tentang perilaku, berbicara tentang sikap, itu merupakan bagian yang sangat penting dalam filsafat manusia. Nah, dengan mempelajari filsafat manusia, maka kita diberikan panduan-panduan, pemahaman-pemahaman dalam pengambilan-pengambilan keputusan di kehidupan kita sehari-hari. Sementara secara teoritis, tentunya filsafat manusia ini menjadi dasar bagi pengembangan-pengembangan teori, pengembangan-pengembangan pemahaman, menjadi alat juga untuk memahami paradigma, menjadi alat juga untuk memahami berbagai kajian-kajian yang ada di dalam psikologi atau kajian-kajian yang ada di dalam ilmu-ilmu yang berbicara tentang manusia. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, sedikit diskusi untuk kali ini tentang kedudukan filsafat manusia. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di kesempatan berikutnya dalam pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.